Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenankanlah saya Riansi Asba Pratama dari PBI PLP 1. Pada kesempatan kali ini ingin mewawancara Pak siapa Pak? Pak Yopi. Pak Yopi. Oke, untuk bagian segmen di ranah kurikulum di SMAN 1 Luragung. Baik, kami akan mencoba untuk menanyakan banyak perspektif Bapak dengan 3 pertanyaan saja supaya singkat ya Pak. Tapi mudah-mudahan bisa dijawab dengan jelas dan secara menyeluruh ya. Baik, pertama-tama dalam kasus kurikulum ini kita tahu bersama ya, kurikulum setiap tahun selalu berubah-ubah dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Yang ingin saya tanyakan spesifiknya adalah dalam praktiknya bagaimana implementasi kurikulum sekarang ya dengan implementasi dari tulisannya gitu ya Pak, dari apa yang tertulis dan kondisi nyatanya, apakah ada perbedaan atau apakah ada sesuatu yang sangat jomplang terasa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang untuk di ranah sekolah itu kita harus ngikutin apa yang diinginkan oleh pemerintah. Baik. Ketika kurikulumnya berubah, maka kita harus siap dan mampu dan harus untuk berubah mengikuti arah kebijakan dari pemerintah. Tidak serta-merta kita harus menolak, tidak serta-merta kita istilahnya nggak mau ngikutin arah yang kebijakan pemerintah. Jadi kita harus dan mampu gitu kan. Nah, kemudian apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan? Jadi yang dilakukannya adalah yang pertama adalah program sekolah atau lebih dikenal dengan program kepala sekolah terkait dengan penyesuaian dari kebijakan pemerintah. Jadi ketika ada perubahan baik itu kurikulum ataupun yang lainnya, maka program kepala sekolah atau program sekolah juga harus disesuaikan dengan program itu. Nah, ketika perubahan kurikulum dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka juga kami membuat program untuk itu. Nah, kemudian sekarang dengan kurikulum Merdeka yang proses pembelajarannya tidak menggunakan pembelajaran mendalam, maka kita juga harus mengikuti program itu. Makanya kita bikin program. Jadi kepala sekolah seperti itu. Jadi membuat program. Jadi kemudian ada program tersendiri untuk menjembatani keinginan pemerintah dan yang harus dilaksanakan oleh ibu bapak guru khususnya. Jadi tidak serta-merta guru harus belajar mandiri, tidak. Jadi ada program yang disediakan oleh sekolah. Kemudian yang kedua adalah guru juga tidak hanya disediakan program oleh sekolah, tapi juga diharapkan guru itu bisa belajar mandiri. Belajar mandirinya dari mana? Dari informasi-informasi yang guru ibu bapak dapatkan. Bisa dari media sosial, bisa dari buku bacaan, panduan, dan pedoman dari pemerintah yang sudah dibikin gitu kan. Nah, itu jadi guru itu seperti itu. Jadi diharapkan guru itu bisa belajar secara mandiri. Kemudian yang ketiga, kami juga fasilitasi dengan adanya kegiatan komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu dalam rangka mempersiapkan lebih jauh bahwa guru-guru itu bisa belajar ya secara bersama, tidak hanya mandiri itu. Jadi lebih spesifik akan membahas seperti apa. Kemudian implementasi di sekolah di sekolahnya ya itu satu berarti ada program sekolah, kemudian guru diwajibkan untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah sekolah mengharapkan guru itu menggunakan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Itu kan menggunakan misalkan sekarang lagi rame-ramenya pembelajaran mendalam, berarti guru itu wajib supaya bisa apa sih itu pembelajaran mendalam, bagaimana aplikasi di kelasnya dan yang lainnya. Tapi program-programnya sudah kami sampaikan yang tadi seperti itu. Baik Pak, itu sudah cukup menarik sekali Pak, karena ada jembatan tersendiri dengan program-program itu untuk mensiasati kondisi di kenyataan kelas dan gimana yang tertulis ya Pak, yang kebutuhan sekolah gitu.
masih terhubung dengan pertanyaan kedua. Kalau begitu, apa tantangannya Pak yang terbesar dalam menjaga konsistensi implementasi itu sendiri? Untuk menjaganya tuh gimana Pak salah satunya? Tantangannya satu dari pribadinya. Tidak semua guru itu sanggup dan mampu dan ingin untuk berubah, ya Apalagi kan? Pak Polisi dalam mapel yang berbeda-beda tentu saja. Iya, apalagi dengan mapel yang berbeda-beda pasti sulit kayak gitu. Jadi ketika misalkan saya pengen ngajarnya seperti yang dulu-dulu, berarti kan tidak menggunakan pendekatan-pendekatan yang diinginkan oleh pemerintah sekarang. Nah, itu jadi ada dari diri guru sendiri, kemudian yang kedua itu dari kebijakan yang memang ketika mau melaksanakan program itu harus ada biaya yang harus dikeluarkan. Ya kan, ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak sekolah ketika misalkan memanggil materi, kemudian kita berdiskusi dan yang lainnya gitu kan, lesson study dan yang lainnya, bahkan berarti ada biaya yang harus dikeluarkan lebih lah karena untuk proses pembelajaran itu.